Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya pengganti episode 248. Pengakuan. Hana mau dengar semuanya, Ma. Hana menanggung Susi yang membelakanginya. Saya juga pernah merencanakan agar para preman melakukan perbuatan asusila kepada Hana. Setelah mereka puas dengan tubuhnya, saya minta agar menghabisi nyawanya. Karena apa, saya ingin berkesan seperti korban kejahatan preman yang mabuk. Namun nyatanya Hana tidak pulang ke rumah karena dia menginap di rumah teman sekolahnya. Dan hal itu sudah saya lakukan berulang kali, namun selalu saja gagal. Dan pada akhirnya saya membatalkan rencana tersebut. Hana megang dadanya yang terasa begitu sangat sakit dan sesak. Tidak terbayangkan olehnya yang wanita dinikahi ayahnya yang benar-benar iblis. Saya bahkan tidak pernah menyesal karena menghilangkan nyawanya yang kebetulan bodoh itu. Karena jujur, saya tidak pernah mencintainya. Saya menikah dengan dia hanya untuk mendapatkan harta dan uangnya. Dan semua itu karena dia yang terlalu bodoh, terlalu berharap lebih kepada saya. Karena nyatanya, saya tidak pernah tertarik dengan dia. Saya selalu merasa apa yang saya lakukan benar, dan saya merasa senang dan menang. Karena apa? Yang saya lakukan tidak pernah diketahui oleh siapapun, termasuk anaknya sendiri. Saya menyimpan rahasia ini sendiri, dan ternyata rahasia ini terungkap juga karena wanita selama ini menyukai suami saya. Dia merasa benci kepada saya karena saya mendapatkan Almerialdi. Asal dia tahu, Almerialdi tidak pernah tertarik dengan seorang pembantu seperti dia. Aku juga menyesal kenapa hanya menyuruh wanita itu untuk berhenti. Seharusnya aku juga menghabisinya, tentunya dengan cara meracunnya seperti saya lakukan kepada suami saya. Susi kemudian tertawa lepas. Hakim mendengar penuturan Susi hanya bisa terdiam. Pria itu kemudian mengecek kesehatan yang dimiliki oleh terdakwa dan tidak ada ditemukan gangguan jiwa. Ini dilakukan 3 hari sebelum persidangan. Mengapa harus meracuni? Tanya hakim. Sebenarnya, saya ingin langsung menyiapkannya dengan cara. Susi meletakkan tangan di leher dan menunjukkan gerakan memotong kepada hakim. Hakim diam menang wanita itu. Tapi, bila hal itu saya lakukan, sudah pasti saya tidak akan bisa mengelak dari hukuman. Dosa saya untuk mendapatkan hartanya akan hilang. Karena itu, saya pakai sistem menghancurkan organ bagian jantungnya dengan racun yang saya berikan. Tidak hanya Hana yang merinding mendengar penjelasan disampaikan oleh Susi, namun juga para audien yang berada dalam ruangan tersebut. Racun apa yang Ibu Susi pakai? Tanya hakim. Racun yang memiliki cara kerja tidak secepat racun tikus. Racun ini juga tidak memiliki rasa dan aroma, apalagi bau, sehingga orang mengkonsumsi tidak akan menyadari tentang racun yang diberikan. Cara kerjanya juga sangat bagus, karena tidak akan membuat korban seperti overdosis. Namun, korban seperti terkena serangan jantung, karena memang yang diserang adalah jantung. Susi menjelaskan secara terperinci. Sebenarnya, maka hal ini bukanlah suatu yang sulit untuk saya. Bahkan saya pernah melakukan hal yang lebih daripada ini, dan sampai detik ini tidak ketahuan. Susi tertawa dengan bangga akan prestasi yang dimilikinya. Apa sudah Ibu Susi lakukan? Tanya hakim. Susi tertawa lepas. Selagi tidak ada yang mengetahuinya, saya tidak akan buka rahasia ini. Biar rahasia ini menjadi rahasia kecil saya. Susi tersenyum dengan senyum psikopatnya. Tidak banyak yang mengetahui sisi gelap Susi dan masa lalunya yang kelam. Hana diam ketika mendengar ucapan wanita tersebut. Hatinya benar-benar sakit dan juga hancur melihat kelakuan Susi. Walaupun nyawanya sudah berada di pangkal leher, pria itu tidak akan pernah berubah. Pria itu tetaplah seorang iblis yang tidak pernah merasa melakukan sebuah kesalahan. Setelah mendengar pengakuan Susi dan juga bukti-bukti yang ada, hakim ketua menutup sidang dan memutuskan untuk menjatuhkan hukuman untuk Susi minggu depan. Belanda berusaha menahan suara tegasnya ketika mendengar sembako diberikan oleh mamanya. Mau seperti apapun wanita itu, jahat, kejam, licik dan sebagainya, namun dia tetaplah mamanya. Apa yang diketahuinya saat ini sudah membuat Belanda merasa ngeri. Mama, mengapa Mama melakukan ini semua? Mengapa Mama tidak malu menyampaikan semua yang telah Mama lakukan depan umum seperti ini? Belanda menangis. Harapannya untuk mendengar hukuman mamanya pupus sudah.
Tidak apa-apa Berliana, itu semua mama yang lakukan, agar kamu tidak perlu berusaha payah untuk membayar pengacara dengan harga yang mahal. Mau mama sembunyikan juga, tidak akan ada gunanya. Mama hanya ingin merasa lega dan tenang, karena sudah melepas semua beban sama ini memikul. Sekarang semuanya terasa lega dan plong. Susi tersenyum dan mengusap air mata putri kesayangannya. Tapi Ma, Bella seakan tidak percaya dengan jawaban diberikan oleh sang mama. Susi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa nak, ini semua pantas untuk mama dapatkan. Kamu jangan pernah pikirkan tentang diri mama. Usia mama sudah sangat banyak, tidak pun berakhir seperti ini, pasti juga akan berakhir dengan sakit dan rasa mama itu lebih menyakitkan lagi. Setelah ini, kamu jual rumah dan kau pergi seperti apa yang pernah mama katakan. Kembalilah menjadi manusia yang baru, manusia yang tidak dikenal oleh siapapun, dan berlaku baiklah kepada semua orang. Mama yakin kamu mendapatkan pasangan yang baik. Namun ketika itu menjeda ucapannya, seakan dia masih memikirkan apa yang akan disampaikannya. Apa Ma? Tanya Berliana. Susi berniat untuk menyuruh putrinya balas dendam, namun dia ingat bahwa Davin bukanlah orang sembarangan yang bisa dengan mudah dihancurkan, dan karena itu dia teringat putrinya menderita. Setelah kepergiannya, Berliana tidak memiliki siapa-siapa lagi yang akan melindunginya. Karena itu Susi ingin putri kesayangannya mendapat kehidupan yang layak. Mama ingin kau memberikan mama cucu yang banyak. Menikahlah dengan pria yang baik. Jangan pernah memberitahu jati diri kamu yang sesungguhnya. Dana semakin menangis memeluk Susi. Mamanya memang selalu menyayanginya dan hanya memikirkan Berliana. Hingga waktu itu rela berkorban apapun untuk putri semata wayangnya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.